Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa juga untuk melakukan absen hari ini, kemudian juga tadarus dan juga sholat duha. Oke, langsung aja kita kembali lagi di channel Sosiologi Sobat Humanis ya. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung aja. Kemarin kita udah bahas tentang bentuk-bentuk perubahan. Sekarang kita bahas tentang dampak perubahan sosial. Oke, sebelum kita masuk ke dampak perubahan sosial, yuk kita review dulu yuk. Kemarin ada bentuk-bentuk perubahan, ada berdasarkan prosesnya, ada berdasarkan skalanya ya, ada perubahan besar, ada perubahan kecil, ada perubahan uh, yang direncanakan dan tidak direncanakan, kemudian juga ada perubahan yang terjadi pada struktur ya, ada perubahan progres dan juga perubahan regres dan lain sebagainya. Itu mohon dipahami pengertiannya dan juga contoh-contohnya. Oke, langsung aja baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan. Yuk mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan pelajari dampak positif perubahan sosial ya. Kita udah bahas tentang bentuk-bentuk perubahan, pasti di setiap perubahan itu ada yang sifatnya positif dan juga negatif. Sudah pasti enak ya, fenomena-fenomena dalam kehidupan sosial itu baik kayak konflik ya, interaksi, bahkan interaksi pun ada positif ada negatifnya ya. Apalagi perubahan sosial yang sesuatu perubahan yang tadinya eh, nggak ada apa-apa terus jadi ada apa-apa, kemudian juga yang tadinya seperti tradisional menjadi modern ya, itu pasti ada dampak-dampaknya. Apa saja dampaknya, sabar. Oke, lanjut. Nah, pertama ada modernisasi. Modernisasi itu ditandai dengan adanya uh, perubahan dalam bidang teknologi. Tapi modernisasi itu tidak selalu dari teknologi ya nak ya. Modernisasi itu bisa juga dari pola pikir tepat waktu, kemudian juga dengan cara musyawarah. Ya. Itu juga bagian dari sikap yang modern. Ya. Kemudian yang kedua ada efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Ya. Jadi ada penemuan, kemudian juga uh, ada penelitian baru. Nah itu akan memudahkan seseorang itu kehidupannya lebih efisien atau lebih hemat waktu, hemat energi. Kemudian juga kesejahteraan rakyat meningkat ya, banyak ditemukan program-program baru dalam pemerintahan ya yang sanggup mensejahterakan masyarakat. Nah, kita lihat programnya sama fenomenanya ya di lapangan ternyata masih banyak aja orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Lanjut, dampak positif perubahan sosial juga bisa memicu terjadi namanya integrasi. Integrasi itu terbentuk dari adanya rasa toleransi ya. Dari perubahan sosial itu ada namanya toleransi, saling menghargai orang lain ya. Karena dengan adanya perubahan, kalau kita masih membeda-bedakan orang lain itu berarti dia masih sangat tradisional ya nak ya. Tapi kalau orang yang sudah modern, kemudian juga berdampak pada perubahan sosial karena teknologi, dia tidak akan membeda-bedakan orang lain. Ya semuanya sama, sehingga bisa berintegrasi, bersatu, bekerja sama. Kemudian juga reorganisasi dengan adanya perubahan sosial, pengorganisasian sosial itu akan semakin kuat ya, kayak OSIS, kemudian juga organisasi-organisasi LSM itu akan lebih mudah untuk menggaet atau merekrut anggotanya. Itu namanya reorganisasi. Kemudian juga dampak positif perubahan sosial juga ini ada gambar ojol ya nak ya. Nah itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan uh, berawal dari tahun 2017 ya nak ya, kalau nggak salah 2016 itu sudah dimulai terkait dengan ojek online, ada Grab, dulu ada Gojek ya, itu sangat menyerap tenaga kerja. Oke, itu juga karena ada kemajuan teknologi. Jadi ojek itu nggak harus di pangkalan tapi juga bisa berkeliling secara online. Kemudian dampak positif perubahan sosial ini juga ada yang menyatakan bahwa pertama munculnya nilai dan norma baru, benar ya nak ya. Ada kebiasaan baru, ada norma baru, ada nilai-nilai yang dianggap baik karena adanya perubahan sosial, perubahan nilai ya. Kalau dulu mungkin kita ngelihat apa ya, teknologi canggih atau sepatu yang bagus, fashion yang bagus, ya udah dengan merek demikian. Tapi sekarang banyak inovasi, banyak kreativitas, itu banyak pandangan yang baru. Kemudian adanya struktur dan hubungan sosial baru, iya ya. Jadi ada hubungan, pola hubungan yang baru, misalnya yang dulunya berinteraksi secara langsung, sekarang berinteraksi pola hubungannya itu melalui
gadget ya, melalui sosial media, WhatsApp, Instagram dan yang lain sebagainya. Kemudian adanya upaya adanya upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender. Nah, kalau udah kan ada perubahan, jadi perempuan ini sekarang udah nggak zamannya lagi cuma ada di rumah tangga atau jadi ibu rumah tangga. Sekarang sudah ada eh, apa ya, emansipasi wanita kalau bahasanya ya. Jadi diberdayakan perempuan. Jadi nggak cuma hal-hal yang sifatnya rumah tangga aja, tapi juga bisa eh, mengarah kepada hal-hal yang produktif ekonomi ya, banyak. Kemudian juga terjadinya diferensiasi struktural ya. Jadi eh, dengan adanya perubahan, diferensiasi itu kan perbedaan struktural, tapi strukturnya itu sejajar atau bersifat namanya horizontal. Jadi suku, agama, dan ras itu walaupun berbeda tapi dia diferensiasi, tapi dia horizontal ya nak ya, tadi tidak membeda-bedakan mana suku atau mana ras yang paling baik. Kemudian munculnya budaya ilmuwan ya. Maksudnya munculnya budaya ilmuwan itu dengan adanya perubahan sosial, banyak orang-orang yang mencoba suatu pengetahuannya mereka ya, penelitiannya mereka itu akan semakin banyak ya. Kemudian kesadaran politik semakin tinggi jelas ya, terbuktinya dengan banyaknya keikutsertaan pemuda, keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan itu akibat dari dampak dari perubahan sosial. Positif ya nak ya, karena banyak pemikiran-pemikiran anak muda itu yang lebih visioner, lebih maju dan lain sebagainya. Kemudian meningkatnya penguasaan iptek itu berkaitan dengan tadi ya nak ya, munculnya budaya ilmuwan. Iya benar ya nak ya. Banyak orang-orang yang sekarang sudah melek teknologi ya. Bahkan selama PJJ ini mak-mak yang tadinya cuman masak aja udah lebih melek sama teknologi. Ya mau nggak mau keterpaksaan itu karena ada perubahan yang tadinya normal terus juga berubah ke pandemi, ada perubahan pola hidupnya yang tadi cuma masak aja sekarang harus membantu anaknya, harus bisa gadget juga ya. Nah, itu bagian dari meningkatnya penguasaan teknologi. Nggak cuma di tataran eh, orang-orang yang pada di kelas menengah atau atas ya nak ya, tapi di kelas bawah mak-mak itu pun bisa menguasai iptek. Nah itu juga bagian dari pengaruh perubahan. Lanjut. Ada tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan merata. Iya bener ya. Sekarang orang-orang berlomba untuk menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Ya standarnya kalau dulu dari 9 tahun, sekarang berubah jadi 12 tahun. Kemudian bisa aja nanti di angkatan kalian itu bisa kuliah menjadi wajib belajar. Jadi wajib belajarnya sampai 12 tambah 4 ya 16 tahun. Ya, semakin tinggi. Nah, banyak orang-orang yang sekolah jadi S2, S3 itu udah semakin tinggi. Dan pendidikan juga semakin merata dibuktikannya dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, ya KJP. Jadi semua orang itu bisa mengenyam pendidikan. Berkembangnya industrialisasi, ya makin banyak wilayah-wilayah industri, kemudian juga banyak barang-barang itu yang dikelola secara industri. Industri itu mengelola dari barang mentah sampai barang jadi siap jual. Kemudian terbukanya peluang mobilitas, ya bener enak ya. Mobilitas itu adalah perubahan status sosial, ya semakin peluang, semakin mudah, bahkan semakin instan ya nak ya. Orang mau bermobilitas itu semakin mudah, cuman modal gadget, dia bikin sesuatu yang viral, dia bisa naik. Oh dading coba buktinya, ya gampang. Dengan itu kan dia ekonominya berubah. Nah yang tadi odading biasa penjualannya tapi karena diviralkan jadi naik. Nah, ya. Kemudian perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan atau adanya toleransi dalam kehidupan beragama ya. Toleransi beragama itu udah seharusnya udah sebenarnya apa ya, gimana ya, itu adalah kehidupan yang modern, udah biasa kita bertoleransi dengan perbedaan, itu sudah biasa. Bukan karena itu perubahan globalisasi, tapi pun di agama kita sudah mengajarkan seperti itu ya, agamaku adalah agamaku gitu ya. Itulah kurang lebih ya. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian dampak negatif perubahan sosial, ini ada beberapa yang dampaknya enak ya. Pertama ada disorganisasi, ya disorganisasi itu ada perpecahan antara kalangan atas dan kalangan bawah. Ya, ada yang miss, ada yang hilang, tidak
ada kekompakan antara misalnya pemerintah sama masyarakat, sehingga ada disorganisasi atau perpecahan. Ya ini contohnya adalah petani kendeng ya Nak ya, yang mendemonstrasikan kakinya itu di teatrikal di semen. Dia menolak pembangunan pabrik semen yang ada di Kendeng, Jawa Tengah. Kemudian juga ada culture shock. Culture shock itu adalah orang-orang yang mereka eh, apa ya, tidak sanggup mengadopsi shock ke kekagetan budaya, shock ya. Jadi dia ya dia akan melakukan apapun demi budaya barunya itu. Ya, kemudian juga ada culture lag. Di situ ada gambar orang yang menggunakan laptop tapi anak-anak semuanya ngerumun gitu. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Ya itu karena ada culture lag, ketertinggalan budaya. Ya ketika di kota sudah lumrah banget menggunakan laptop, menggunakan handphone, tapi di kampung itu atau di pedesaan, di pedalaman itu sangat lazim buat belum belum lazim buat dia. Apa ya, hal yang tidak biasa, hal yang luar biasa banget. Kemudian peningkatan dengan tindak kriminal ya Nak ya, benar ya Nak ya. Dengan adanya perubahan sosial seperti itu, kemajuan teknologi akan banyak tindakan kriminal-kriminal baru ya, penipuan, skimming kartu ATM, ya pembobolan dan lain sebagainya. Nggak cuma meningkat tapi variasi apa ya? Variasi tindak kriminal itu semakin beragam. Kemudian pudarnya solidaritas sosial ya Nak ya, itu yang kita alami bersama ya Nak ya. Orang lebih cenderung fokus pada gadgetnya aja ya. Sangat minim solidaritas sosial. Tapi di satu sisi kalau kita bisa sudah menjadi berpikir modern ya Nak ya, maksudnya eh, teknologi ini ya harus kita manfaatkan ke hal yang positif. Bahkan seharusnya bisa menguatkan solidaritas dari gadget atau teknologi internet ini. Tapi eh, segelintir orang, lebih banyaknya yang orang awam yang tidak bisa apa ya, berinternet sehat, tidak bisa memanfaatkan teknologi secara baik. Dia malah lebih mementingkan game, lebih individualis. Nah, itu. Kemudian juga akan terjadi pencemaran lingkungan tadi ya Nak ya, karena tuntutan global semakin banyak ya, penggunaan gas, penggunaan minyak, batu bara itu semakin banyak karena perubahan sosial, maka alam pun akan semakin dieksploitasi ya. Akhirnya terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian juga marginalisasi. Margin itu adalah garis luar ya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang berada di luar lingkaran, marginal ya, termarginalkan. Ini akan semakin banyak. Kawasan ya, kawasan kumuh, slum ya. Kemudian bangunan-bangunan liar itu akan semakin banyak karena adanya perubahan sosial. Mereka yang tidak sanggup atau tidak siap dengan perubahan sosial maka akan terjadi marginalisasi. Nah, kemudian dampak negatif perubahan sosial lainnya adalah adanya disorientasi nilai dan norma. Nah, itu tadi ya ada melorotnya atau apa ya? Ada merosotnya nilai-nilai dalam masyarakat ya. Gampang aja nak kayak TikTok gitu ya. Itu kan sebuah nilai baru. Ada anggapan kalau dia follower TikToknya banyak dan videonya kreatif makin banyak, itu menjadi respect buat orang lain, menjadi kebanggaan buat dia atau dianggap dicap sebagai orang yang kreatif atau influencer. Nah, itu kan ada yang melorot. Kalau yang ditampilkannya adalah nilai yang bagus ya fine, tapi yang ditampilkannya adalah nilai-nilai yang tidak bagus. Dalam video TikToknya itu adalah hal-hal yang kurang layak, kurang bagus, kurang etis. Nah, itu kan ada disorientasi nilai. Banyak nak contoh-contohnya lagi terkait itu ya. Eh, Kemudian kata-kata seperti anjay ya kan, itu kan melorot nak ya, banyak menggunakan kata-kata yang kasar. Menurut mereka pas tapi sebenarnya itu tidak pas. Itu adalah disorientasi nilai. Kemudian perubahan tingkah laku ya tadi ya berkaitan ya Nak ya, kebiasaan pola perilaku remaja khususnya ya, banyak penyimpangan penyimpangan atau kenakalan remaja ya. Itu adalah perubahan tingkah laku. Kemudian budaya konsumtif yang semakin besar ya Nak ya. Jelas, jelas. Konsumtif itu adalah mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, apalagi didukung dengan banyaknya online shop sekarang, kemudian ada diskon gitu kan ya. Eh, apa ya kalau kata orangnya apa? Kalap mata gitulah ya. Melihat sedikit ada diskon, ada flash sale langsung beli. Nah, itu adalah budaya konsumsi yang semakin besar.
Kemudian berkembangnya sifat individualisme tadi udah kita bahas, munculnya konflik horizontal maupun vertikal tadi yang udah kita bahas juga ya Nak ya, konflik vertikal sama masyarakat dengan pemerintah ya. Kayak sekarang nih ya, terkait dengan RUU Omnibus Law antara DPR dengan mahasiswa, buruh dan lain sebagainya itu adalah konflik vertikal. Itu akan semakin lumrah muncul akibat dari perubahan sosial. Kemudian konflik horizontal antar sama, antar suku, antar ras, kemudian juga eh, antar agama. Nah, itu banyak akan terjadi, dampaknya akan semakin kelihatan. Kemudian lembaga-lembaga sosial yang ada tidak dapat berfungsi maksimal ya tadi ya Nak ya, karena adanya disorganisasi sosial. Dan akan terjadi banyak pengangguran. Kok bisa Pak? Tadi katanya membuka lapangan pekerjaan, kok ini banyak pengangguran? Ya, satu sisi itu adalah bagian dari dampak negatif perubahan sosial. Ya, kenapa bisa? Karena banyak pertama kebijakan baru. Ya, banyak pengangguran, ada PHK massal, apalagi di tengah pandemi kayak gini, itu kan perubahan ya akan memunculkan banyak pengangguran. Terus yang kedua bisa juga karena ada mekanisasi industri. Maksudnya mekanisasi industri itu adalah semua pekerjaannya udah dilakukan secara mekanik atau otomatis ya. Jadi tenaga manusia disingkirkan oleh pada akhirnya di PHK. Muncullah pengangguran ya. Makanya solusi yang terbaik dalam era industri 4.0 ini, perubahan sosial ini adalah kita harus kreatif, ya membuka lapangan pekerjaan baru, berwirausaha. Kita nggak bisa mengandalkan industri, pabrik, atau usaha, atau kantor dan lain sebagainya, ya. Makanya ya melawan Omnibus Law itu ya salah satunya kita harus membuka lapangan pekerjaan sendiri. Tapi pasti kita terdampak juga karena diatur cara membuka wirausaha, terus juga membuka industri rumahan itu pasti diatur juga sama dia. Ya udah, oke, lanjutnya ada kesenjangan sosial tadi ya, banyak orang-orang yang termarginalkan, kemudian terjadi berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam. Tadi ya karena ada eh, penguasaan lahan, kemudian juga eksploitasi lahan yang tidak berdasarkan apa ya pembangunan berkelanjutan, tidak ada konservasi. Nah, itu akan memunculkan kerusakan lingkungan yang parah dan juga bencana alam. Bahkan ya, ini yang di Omnibus Law ini ya banyak aktivis lingkungan, kemudian juga eh, Greenpeace ya, itu menolak keras ya karena itu berdampak buruk bagi hutan dan juga lingkungan Indonesia ya Nak ya. Bahkan nggak cuma dari lokal aja, aktivis lokal aja tapi juga aktivis luar negeri, aktivis buruh luar negeri ya, organisasi buruh luar negeri dan juga investor luar negeri juga mewarning bahwa ini mengancam lingkungan yang ada di Indonesia, mengancam lingkungan dan hutan yang ada di Indonesia. Itu ya Nak ya. Nah, itu. Oke. Kemudian akibat perubahan sosial yang ditimbulkan yaitu perubahan sosial dan budaya yang terjadi tidak jarang berdampak pada gejala sosial lain yang bisa diamati misalnya seperti anomi, culture shock, dan culture lag. Nah tadi nih pengertiannya. Anomi yaitu keadaan di mana seorang sudah tidak mempunyai pegangan apapun dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai yang ada sudah mulai luntur bahkan hilang sama sekali. Ya, contoh yang paling gampangnya anomi adalah seperti nilai-nilai yang ditanamkan di DPR MPR. Kita belajar PKN bahwa fungsi pemerintahan atau DPR itu adalah ini ya legislatif, yaitu membuat undang-undang dan mengesahkan. Tapi sayangnya dalam pembuatan undang-undang, perencanaan undang-undang tidak melibatkan pemerintah. Ya, dia hanya buat rapat secara diam-diam terus kemudian disahkan. Nah, itu kan berarti sudah anomi. Mana yang harus dipegang? Kok pemerintah MPR seperti itu, DPR seperti itu gitu kan. Terus misalnya anomi lagi adalah contoh-contoh banyak terjadi kasus guru yang harusnya jadi apa ya? eh panutan tapi melakukan tindakan kejahatan, tapi melakukan tindakan amoral ya atau kiai atau ustadz pondok pesantren dan nah itu menimbulkan namanya anomi. Kalau terlalu sering itu menimbulkan namanya anomi. Ya, kita udah mana nih yang harus dipegang? Kok guru seperti kok ustadz seperti itu? Kok pemerintah DPR kok seperti itu? Itu nantinya akan muncul namanya apatisme. Apatis sudah nggak percaya sama sekali, mesti tidak percaya, kemudian juga apatis.
Kemudian culture shock yaitu kegoncangan budaya itu keadaan di mana seorang atau masyarakat tidak siap menerima budaya baru yang sifatnya asing yang tiba-tiba datang. Contohnya kayak K-pop ya nak ya, K-pop orang mereka yang culture shock, mereka yang budaya nggak siap dengan pegangannya, dengan budayanya, dia akan melakukan apa aja demi budaya baru yang dia itu. Ya, diikuti sedemikian rupa ya, mengintimidasi, mengidentifikasikan dirinya seperti apa yang dia idolakan. Bahkan dia rela nabung gitu ya, jutaan rupiah untuk nonton konser kayak gitu dengan hal yang nggak logis, misalnya nggak makan, nggak jajan gitu kan ya. Itu udah termasuk culture. Kemudian culture lag ketertinggalan budaya adalah kondisi di mana salah satu komponen budaya tidak bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan komponen budaya lainnya yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Itu enak ya. Tadi ya, culture lag udah dicontohin. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya nak ya. Tetap di rumah aja. Kemudian selalu menggunakan masker. Jika keluar jangan lupa mencuci tangan. Dan kita jangan lupa berdoa ya nak ya untuk kondisi Indonesia yang semakin terpuruk ini dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Kita doakan teman-teman kita yang turun ke jalan mudah-mudahan teman-teman, kakak-kakak kalian mahasiswa, kemudian saudara-saudara buruh yang turun ke jalan mudah-mudahan diberikan keselamatan. Kemudian juga Pak Polisi yang sedang bertugas juga tetap diberikan keselamatan. Dan anggota DPR mudah-mudahan dibukakan pintu hati. Enak ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.